Kembali lagi di channel Akbar Fan 136. Di video kali ini kita akan belajar ras dari kesalahan seputar conversion bagian pertama. Untuk itu langsung kita mulai. Baik teman-teman, sekarang kita berada di dalam directory conversions, tepatnya di file using_s.rs. Kita sudah mendapatkan kesalahan di sini melalui pemberitahuan dari konsol di baris yang ke-12. Kalau kita scroll di sini terlihat bahwa no implementation for F64 dibagi dengan use size karena values.len ini guys kalau kita hover di sini dia akan return type-nya berupa use size. Untuk itu kita di ras ada konversi yang bisa kita gunakan menggunakan kata kunci s kemudian F64. Seharusnya ini akan menghilangkan kekeliruan di file ini. Oke, kita coba lihat dulu. Oke ya guys, sepertinya tidak ada kekeliruan lagi, jadi kita bisa lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu from_into.rs. Teman-teman, dukung channel Akbar Pen 136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Oke, sekarang kita berada di file from_into.rs. Kita memiliki keterangan error di sini di baris yang ke-39 di mana fn from ini harus return type-nya berupa persen, namun di sini masih kosong dan kita harus menambahkan sesuai dengan yang diinstruksikan di bagian komentar ini ya guys. Jadi ada beberapa step yang harus kita penuhi untuk melengkapi fn from ini. Oke ya guys, di bagian ini kita akan melakukan konversi dari reference str ke struct berupa person untuk kasus ini ya guys. Mana di sini ada struct yang terdiri dari name, kemudian ada age, kemudian dia melakukan implementasi default untuk person itu sendiri apabila kita tidak ingin memberikan inputan terhadap struct person itu sendiri. Jadi ini ada defaultnya yaitu berupa ya ada chot, kemudian ada age-nya 30. Dalam proses konversi itu sendiri kita perlu menerapkan impl from untuk person, di mana from itu sendiri generiknya berupa reference str. Jadi kita bisa menerima inputannya, penerapannya ada di sini from str, type-nya from. Oke, baru kita bisa lakukan konversi ke struct-nya person di sini. Untuk memulai itu saya akan membuat fungsi bantuan di sini. Jadi saya sebut saja namanya fn conf, sebut saja namanya seperti ini, untuk konversi dari string ke struct. Berarti di sini saya menerima satu parameter, sebut saja s, sama aja dengan ini, dengan type-nya itu sendiri yaitu reference str, dan dia return-nya berupa option dengan generic person ya guys. Oke, ini tahap awalnya. Yang berikutnya di sini step yang pertama, jika length of provided string is 0, berarti kita tadinya inputannya berupa string, di sini ada terdiri dari nama, kemudian koma, kemudian age di sini ya. Berarti kita split dulu string tersebut. Sebut saja nama variabelnya adalah mungkin koleksi gitu ya. Teman-teman bisa menyesuaikan di situ. Reference str dengan variabelnya s di sini bisa memanfaatkan metode split dengan patternnya berupa koma, karena di sini ada pemisahnya koma ya guys. Kemudian kita collect di sini, teman-teman bisa hover untuk metode collect ini seperti apa. Ini ada deskripsinya dan ada juga contohnya seperti ini guys. Dan seperti biasa collect ini menerima turbofish untuk menerapkan atau memberitahu ke Rust compiler bahwa returnnya ini berupa vektor dengan generik berupa reference str seperti ini guys.
Sip, ini sudah, kita bisa lanjut. Berikutnya, karena dia sudah split, artinya dia sudah ada seperti ini kira-kira. Deskripsinya ada nama gitu ya. Kemudian di sini sudah dipisah berupa umur. Dua-duanya reference ter karena kita sudah mendefinisikan di sini reference ter, dan dia vektor. Oke, jadi kita bisa ambil pertama sebagai nama, kedua adalah umur. Oke guys, itu ilustrasinya. Dan kita buat variabel baru di situ, sebut saja namanya name. Jadi kita bisa menerapkan apa namanya method first untuk vektor koleksi ini. Dan first ini sendiri dia returnnya berupa option. Karena kita sudah mendefinisikan reference ter, maka returnnya berupa option reference ter. Oke, jadi kita ini seharusnya returnnya berupa option sini ya guys, option reference ter. Tapi karena kita return type dari fungsi conv itu sendiri berupa option, jadi kita bisa menggunakan simbol tanda tanya seperti ini, dan itu menyebabkan variabel name ini type-nya berupa reference ter. Oke. Nah, ini sudah, kita buat lagi age di situ karena kita sudah tahu. Jadi ini type-nya kita buat dia reference ter. Kemudian ini koleksi, kemudian kita ambil last. Jangan lupa tanda tanya di situ. Oke, kalau itu sudah, sekarang kita pindah ke if statement untuk mengetahui kalau koleksi itu panjangnya sama dengan 0. Seperti ini ya guys. String is 0, maka default percent ya. Tapi kita akan lakukan secara umum, secara global. Jadi dia kalau jika panjang dari vektor ini panjangnya 0, maka returnnya berupa non saja. Oke. Kemudian kalau atau name is empty, kosongan, atau age di situ is empty juga. Dan ini kesalahan ini. Ini seharusnya di sini ya. Kalau tidak, yaitu else, kita akan masuk ke bagian di sini. Kita harus melakukan parsing, extract the other element from split operation, parse it into use size untuk umur. Karena umur di sini, kalau kita lihat contohnya di sini reference ter, makanya kita harus konversi ke use size. Berarti kita sebut saja di sini ya. Karena step yang lain sepertinya sudah kita kerjakan, split di given string. Kita sudah split menggunakan method split di situ. Extract the first element, kita ekstrak namanya, kemudian age-nya juga. Oke, extract. If the name is empty, return default, sama kalau koleksi tadi length-nya 0. Oke, sudah kita kerjakan. Oke, extract the other element untuk age, kemudian kita konversi. Dan terakhir di sini parsing ini di bagian terakhirnya ya. Sekarang kita sebut saja let age lagi karena di sini sudah ada, berarti kita shadowing saja age, kemudian kita parse. Di sini kita tidak bisa menerapkan konversi melalui yang sebelumnya di bagian sini menggunakan s, karena kita ingin catch error di situ ya melalui fungsi atau metode di sini, metodenya parse. Jadi terlihat di sini ada result. Kemudian kita turbofish sekali lagi untuk melakukan pemberitahuan ke compiler bahwa returnnya ini berupa use size yang dia mau.
Seperti ini ya guys. Baik, kalau kita langsung menggunakan tanda tanya di sini, maka pilihannya adalah kalau dia oke, maka use size. Apabila error, maka dia akan returnnya berupa pass in error. Sedangkan fnconf ini return type-nya berupa option saja, jadi tidak ada handling untuk error seperti enum result. Berarti kita harus menggunakan metode yang satu lagi berupa oke di sini, dengan harapan dia return type-nya berupa option dengan generic use size. Nah, seperti ini guys. Kalau ini sudah type age-nya adalah option, kita bisa buka bungkusannya itu menggunakan tanda tanya. Simbol tanda tanya di Rust itu bisa kita terapkan untuk enum result dan bisa kita terapkan juga untuk enum option. Oke. Kalau ini sudah, maka returnnya berupa sum karena kita sudah di awal menggunakan non. Perlu diketahui juga bahwa enum option seperti di tutorial sebelumnya terdiri dari non kemudian ada sum. Berarti kalau sudah ada non, kita tambahkan sum di sini yang ada nilainya berupa person. Oke, person ini sendiri terdiri dari name kemudian age. Name ini sendiri, ini kalau kita scroll, type-nya berupa string. Dan kita tidak bisa langsung menggunakan name di sini saja karena type-nya berupa reference ter, jadi kita harus konversi ke string. Kemudian age, karena kita tadinya reference ter, sekarang sudah dikonversi menjadi use size. Berarti kita langsung saja menggunakan age di sini. Dan di Rust juga memiliki fitur untuk shorthand-nya, jadi kita cukup menggunakan age saja. Baik, ini sudah kita kerjakan. Kita pindah ke impl from untuk person tadi di sini dengan menerapkan fungsi conf itu sendiri karena returnnya option. Jadi kita bisa menggunakan expression mesh di sini dan kita gunakan conf. Conf ini menerima ada satu argumen ya berupa ini tadi s dengan type-nya reference ter seperti ini. Jadi kita bisa ada dua pilihan, yaitu sum, kemudian sebut saja nama variabelnya person. Kalau ada nilainya, maka dia return saja person dengan p kecil karena dia itu sendiri sebenarnya berupa person struct person. Oke. Yang sudah ada nilainya untuk masing-masing key di situ. Kemudian ya kalau ininya non, maka kita returnnya juga berupa person namun menggunakan default. Perlu diketahui default di sini bisa kita gunakan karena sudah mengimplementasi default dengan D gede di situ. Jadi kita bisa langsung terapkan saja di sini ya. Karena ini non, kita juga bisa menggunakan di Rust menggunakan underscore. Oke, coba kita lihat apakah masih ada kekeliruan di sini. Oke guys, sepertinya tidak ada kekeliruan. Di bagian pertama ini kita hanya ngebahas ini dulu saja, mungkin panjang untuk yang lainnya masih ada, yaitu using underscore s kemudian from underscore into. Kedua-duanya digunakan di Rust untuk melakukan konversi antar type. Oke, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Untuk kasus sekarang baru dua saja. Baik, apabila teman-teman masih ada pertanyaan ataupun masukan juga buat saya, silahkan berikan komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar PN136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye.